Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru kembali untuk boleh kita nikmati bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu yang begitu besar bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini mari Tuhan berbicara kembali kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Saudara, tema kita hari ini ialah tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam bagian ini, pemazmur mengingat akan kesusahan, kesulitan hidup yang pernah dialaminya. Bagaimana tekanan, pergumulan, dan kesulitan hidup begitu menekan jiwanya, sehingga ia merasa tak sanggup lagi menjalani kehidupan yang ada dan berada di ambang keputusasaan. Saudara, bukankah seringkali kita mengalami hal yang sama? Ketika kita bersusah hati, mungkin karena hutang banyak, penyakit tak kunjung sembuh, pekerjaan belum dapat, kebutuhan banyak, dan masa depan yang tidak jelas. Kita berseru kepada Tuhan, dan hati ini menangis di hadapan Tuhan. Bahkan keputusasaan menghantui hidup kita. Saudara, dalam keadaan seperti ini, seringkali kita digoda untuk menyerah karena merasa tidak sanggup menjalani kehidupan yang ada. Bahkan digoda untuk menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pemazmur dalam Mazmur 130 ini tidak berhenti saudara, hanya meratap dan merana atau menjerit mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tetapi ia tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat 4-8, pemazmur berkata, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Di sini kita melihat saudara, perubahan hati dan iman yang ditunjukkan oleh pemazmur. Dari kesedihan dan ratapan berubah menjadi pengharapan yang memunculkan sukacita. Pemazmur tidak lagi berfokus kepada masalah yang dihadapinya. Tidak hanya meratap dan menjerit kepada Tuhan, tetapi ia bangkit dan berharap kepada Tuhan yang berkuasa, yang penuh dengan kasih dan setia. Pemazmur menyadari Tuhan itu baik, penuh pengampunan, dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara, inilah yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang sama saudara pernah dialami oleh Nabi Yeremia. Di dalam pergumulan, tekanan yang hidup yang tidak mudah, Yeremia juga berseru dan menjerit kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ia bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi ia mengenal Tuhan dengan benar. Ia tahu siapa Allah yang ia layani. Ia tahu bagaimana sifat Allah sesungguhnya, bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang menghukum bila manusia berdosa, tetapi juga Allah yang penuh kasih, yang mengasihi anak-anaknya, yang berharap kepada Dia. Karena itu di dalam ratapan pasal 3 ayat 22-24, dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara,
Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tapi selalu baru tiap pagi. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah berubah. Artinya, selalu ada harapan dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Saudara, ada satu kata mutiara tentang pengharapan yang begitu indah. Dikatakan, pada saat kita terjebak dalam terowongan kesengsaraan, pengharapan menunjukkan adanya cahaya di ujung terowongan. Hal itu membuat kita bertahan dan berjuang untuk keluar dari terowongan tersebut, dan dasar pengharapan kita ialah Allah sendiri yang penuh dengan kasih dan setia. Karena itu saudara, mari apapun sedang kita alami saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dia menyertai kita dan Dia Allah yang baik, yang penuh dengan kasih dan setia. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman kita dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran-Mu yang hidup menjadi berkat buat hidup kami. Kami serahkan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami yang sedang bergumul untuk menjual tanah kami, rumah kami, atau apartemen kami Tuhan, untuk membayar hutang yang ada, atau untuk mencukupkan kebutuhan yang ada. Tuhan bukakan jalan-Mu, Tuhan cukupkan keperluan yang ada. Biar dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau kirimkan seorang pembeli yang baik, yang serius untuk membeli tanah, rumah, atau apartemen yang hendak kami jual. Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan, kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kiranya Engkau membuka jalan. Memang Tuhan situasi sedang sulit, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memudahkan jalan kami Tuhan, sehingga kami belum mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami bergumul dengan sakit penyakit mereka. Oh Tuhan, Engkau yang kirim melawat mereka pribadi lepas pribadi yang sedang terinfeksi virus corona. Kiranya Engkau boleh jamah, Engkau yang boleh memulihkan, menyembuhkan mereka, memberikan daya tahan tubuh yang baik. Mereka sedang sakit, berjuang dengan sakit kanker mereka. Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka dengan kuasa-Mu, menyembuhkan mereka, mengangkat sel kanker mereka. Tuhan tolong, Engkau yang boleh beracara dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang berjuang dengan gagal ginjal mereka, harus cuci darah ya Tuhan. Oh Tuhan tolong, kiranya Engkau juga yang boleh memberikan kesabaran, kekuatan, dan kasih-Mu yang besar. Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Sebab kami tahu kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.